UKSM, dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, Biro Kesra, Sekretariat Daerah, dan Kanwil Agama tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan bimbingan teknis pendampingan mitigasi risiko pembelajaran tatap muka dan edukasi PHBS dalam rangka penguatan UKS tanggal 22 sampai 24 April tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai awalan, marilah kita simak arahan dan penjelasan teknis, dilanjutkan dengan penyampaian paparan mengenai kebijakan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Fasilitasi PMP kepada Bapak Yusuf Rohmat STMT. Kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara bimbingan teknis pendampingan mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masih mendapat pencerahan di dalam cahaya Islam. Sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya, semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu yang menjalankan puasa barangkali bisa lebih lebih mendekatkan ya di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa permohon maaf juga bahwa yang sedianya Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Bapak Sutanto, dan Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kerjasama Bapak Katman sedianya akan membuka sekaligus memberikan arahan, namun ternyata pagi ini beliau ada acara yang cukup penting ya, rapat dengan Mas Menteri, sehingga untuk acara awalan atau pembukaan ini diwakilkan oleh saya Yusuf Rohmat sebagai Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian dapat salam juga ya dari Pak Sekretaris dan Bapak Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas berkenannya untuk menghadiri undangan kami bimbingan teknis pendampingan risiko mitigasi pembelajaran tatap muka terbatas dan edukasi PHBS. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Fitri bahwa yang hadir ini pertama ada perwakilan dari LPMP, 34 LPMP pastinya, kemudian 29 BP PAUD Dikmas, kemudian ada unsur dari TP UKSM, ya, tim pembina UKS dan madrasah di 34 provinsi. Ada unsur dari Dinas Kesehatan, kemudian unsur dari Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, dan Biro Kesra di Setda Provinsi. Baik Bapak Ibu sekalian, apa tujuan dari kegiatan ini? Ya, jadi kegiatan ini memang kegiatan perdana. Oh ya, kami sampaikan juga terima kasih Bu Renani selaku narasumber di pagi hari ini mungkin sudah bergabung, dan juga Ibu Popi Dewi Puspitasari selaku Widya Prada Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Pagi. Ya, baik, mungkin kami lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami sampaikan bahwa kebijakan penjaminan mutu atau peningkatan mutu
mengalami perubahan paradigma, konsep, dan penyesuaian program seiring dengan penerbitan PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Kemudian selain itu pandemi COVID ini telah berjalan kurang lebih 1 tahun ya, belum ada tanda-tanda berakhir, sehingga kebijakan pendidikan ini berubah ya dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, namun juga tetap memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan hak-hak siswa-siswa kita terhadap pendidikan selama pandemi COVID-19. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini barangkali pertemuan perdana antara UPT Kemdikbud, yaitu LPMP dan BPPAUD Dikmas, dengan Bapak Ibu di TPU KSM, para penggiat UKS yang terdiri dari 4 unsur tadi. Ada unsur Dinas Kesehatan, Pendidikan, Birokesra, dan agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini barangkali pertemuan perdana, maka izinkan kami agar dapat berkolaborasi dengan TPU KSM di provinsi melalui UPT kami, baik itu LPMP dan BPPAUD, dalam rangka merespon pandemi COVID-19 ini. Ya, dalam rangka merespon pandemi COVID-19 ini, di mana sesuai dengan SKB 4 Menteri yang beberapa minggu kemarin sudah terbit, mengamanatkan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara terbatas di tahun ajaran baru. Ya, jadi kurang lebih bulan Juni atau Juli 2021 ini, sesuai dengan isi SKB 4 Menteri bahwa sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas dengan syarat setelah PTK divaksin COVID-19 secara lengkap. Maka pemerintah daerah maupun mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti setelah tahun ajaran baru terjadi blended learning gitu ya. Artinya kombinasi antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan di masing-masing satuan pendidikan. Oleh karenanya kami berinisiasi untuk menggandeng TPU KSM yang ada di masing-masing wilayahnya, berkolaborasi dengan LPMP dan BPPAUD dalam rangka mengawal pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan secara serentak begitu ya. Dan ini memang satu sisi kaki satu kita tetap dalam rangka menjaga protokol kesehatan ya dengan menghindari berkerumun, tapi sisi lain kita juga dituntut untuk melayani pendidikan, menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka. Dan ini kita harus seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan, antara kesehatan dan pendidikan. Oleh karenanya, sebagai leading sektor antara pendidikan dan kesehatan di sekolah maupun di pemerintah daerah adalah UKS. Oleh karenanya, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu yang sudah eksis gitu, yang sudah established di dalam TPU KSM, izinkan kami beserta melalui UPT kami, LPMP dan BPPAUD, bersama-sama berkolaborasi untuk mengawal, untuk melakukan edukasi, untuk melakukan sosialisasi ataupun kampanye masif terhadap warga sekolah yang ada di lingkungannya, bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana mematuhi protokol, dan bagaimana dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas nanti ya sesuai dengan protokol kesehatan, dan menghindari bahwa satuan pendidikan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Barangkali itu salah satu tujuan penguatan dari TPU KSM dengan berkolaborasi dengan UPI, LPMP, dan BPPAUD Dikmas. Dan ini memang tidak mudah, ini harus bekerja sama yang erat dan yang kuat begitu ya, antara kami di pendidikan dengan Bapak Ibu di kesehatan maupun Kementerian Agama dan dari Biro Setda.
ya Biro Kesra di Sekretariat Daerah. Ya, kami juga sampaikan Bapak Ibu sekalian, di materi nanti kami juga selain mengundang Ibu-Ibu Widya Pradahli Utama, Ibu Sri Renani dan Bu Popi, kami juga mengundang unsur dari Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan materi tentang peranan dari puskesmas terhadap persiapan pembelajaran tatap muka, ya, dari sisi unsur kesehatannya. Kemudian narasumber yang lain kami juga mengundang dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peran Pemda dalam penguatan TPUKSM, ya, sehingga kami di pusat pun ya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lintas kementerian, baik itu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu yang ada di UPT dapat berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, ya, yang tadi sudah disebutkan, Dinas Kesehatan, Biro Kesra, kemudian ada Kanwil Agama dan Dinas Pendidikan, ya, juga Dinas Kesehatan. Ini harapannya sekali lagi ini dalam rangka merespon pandemi COVID-19 dan sebagai tindak lanjut dari amanah SKB 4 Menteri yang harus kita kawal bersama. Jangan sampai PTM nanti yang akan diselenggarakan tahun ajaran baru, sekolah atau satuan pendidikan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Mungkin saya sedikit izin share Bapak Ibu sekalian, ya. Izin share untuk menggambarkan bagaimana kondisi sekolah begitu, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dengan pandemi COVID-19 ini, ya, yang umurnya sudah 1 tahun lebih, moga-moga tidak panjang umur begitu, ya, COVID-19-nya, dampaknya kemana-mana, baik itu sektor ekonomi, sektor kesehatan, tidak terlepas juga dengan sektor pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita amati, ya, sekolah ini sedang mengalami beberapa hal. Yang pertama, sekolah dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh, ya, dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa maupun guru tidak bertemu secara tatap muka, tetapi bertemunya secara tatap maya, ya, sehingga penjaminan mutu pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan mengambil inisiasi bagaimana PJJ di sekolah ini dapat berlangsung secara baik, ya. Kemudian yang kedua, sekolah juga diharapkan dapat mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas atau blended learning dengan PJJ, jadi setengah PJJ, setengah PTM. Oleh karenanya, bagaimana kami, ya, kita semua yang berada di dalam sektor pendidikan maupun sektor kesehatan dapat berkolaborasi mengawal pembelajaran tatap muka ke depan ini aman dari resiko penyebaran atau transmisi COVID-19, ya. Karena Mas Menteri berkali-kali mengingatkan jangan sampai satuan pendidikan kita ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, ya. Karena kalau kita lihat trennya, pandemi ini masih belum signifikan menurun angkanya, ya. Angka penyebarannya ini masih belum signifikan menurun, sehingga diharapkan kita semua dapat mengedukasi siswa-siswa kita, dapat mengedukasi praktek kita untuk bagaimana penyelenggaraan pendidikan ke depan ini tidak menjadi, sekali lagi, tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, ya. Apalagi pembelajaran tatap muka ini akan diselenggarakan secara terbatas di tahun ajaran baru. Kemudian yang ketiga, akibat dari PJJ yang berkepanjangan begitu, ya, hampir 1 tahun pembelajaran jarak jauh, ternyata efektivitas PJJ ini jauh lebih rendah dibandingkan pembelajaran tatap muka. Sehingga siswa-siswa kita yang belajar dari rumah mengalami learning loss atau literasi loss, ya, mengalami ketertinggalan pembelajaran, di mana efek berantainya ini akan panjang,
Ya, pertama siswa akan mengalami ketertinggalan pembelajaran, berdampak pada skill atau keterampilan yang dimiliki, siswa pun akan menurun, kemudian kompetensi dan daya saing globalnya akan menurun, dan pada gilirannya pendapatan siswa-siswa, lulusan siswa-siswa kita ini pun akan menurun. Dan itu pun pernah disampaikan oleh Mas Menteri, oleh karenanya kita akan bermitra dengan banyak pihak, ya. Untuk poin 1, pembelajaran jarak jauh, ya, untuk penjaminan mutu pendidikan di mana yang akan dikawal oleh teman-teman di BP PAUD maupun LPMP, ini akan bermitra dengan beberapa mitra. Yang pertama Diskominfo, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, PMD itu Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan yang keempat CSR. Ini untuk merumuskan bagaimana anak-anak didik kita memastikan mendapat sarana telekomunikasi yang baik untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Ya, kemudian dari sisi persiapan pembelajaran tatap muka, ya, kami Kemdikbud bersama-sama dengan UPT kami di daerah ini akan bermitra dengan Bapak Ibu di TPU KSM. Ya, ada Biro Kesra dari Sekretariat Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmasnya beserta Kanwil Agama. Ini pun nanti akan mitra kami yang selanjutnya dalam rangka mengawal pembelajaran tatap muka, bagaimana siswa-siswa dan guru kita ini dapat pencerahan, dapat edukasi, dapat sosialisasi, sehingga nanti ketika warga sekolah ini menjalankan pembelajaran tatap muka, berinteraksi dan bertemu di satuan pendidikan, mereka sudah paham apa yang harus dilakukan, bagaimana menerapkan protokol kesehatan saat perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, kemudian sampai pulang lagi ke rumah, paham betul apa yang harus dilakukan sesuai dengan asas protokol kesehatan. Jadi nanti kita akan bermitra dengan Bapak Ibu di TPU KSM, khususnya di Bintek hari ini merupakan pertemuan perdana, jadi izinkan kami untuk dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu di TPU KSM. Dan yang ketiga, ya, kita akan mengangkat isu learning loss, ya, akan bermitra atau berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Perpustakaan, dengan Satgas Literasi di masing-masing daerah, dan penggiat literasi daerah dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran atau menjawab isu terkait dengan learning loss. Kira-kira 3 sudut pandang ini yang kami kemas dalam rangka kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tahun 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini akan dilakukan selama 3 hari, mulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu, hari sesuai dengan rundown acara yang ada di undangan masing-masing. Hari pertama mungkin sampai jam 2 atau jam setengah 3 siang. Nanti hari kedua, ya, hari pertama dilakukan secara pikon. Untuk hari kedua, ini nanti akan ada kerja mandiri, ya, nanti masing-masing dari LPMP, BP PAUD, dan TPU KSM di masing-masing wilayahnya merumuskan rencana tindak lanjut, ya, apa-apa yang harus disiapkan selama menyambut pembelajaran tatap muka. Jadi kurang lebih masih ada waktu berapa bulan, ya? Sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, sekitar kurang lebih 3 bulan, bagaimana bisa membantu mempersiapkan warga sekolah kita, ya, untuk mengedukasi, memberikan pembekalan, memberikan pengetahuan, dan lain-lain, agar sekali lagi misinya adalah jangan sampai satuan pendidikan ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kemudian itu nanti hari kedua, ini kita tidak ketemu dalam Zoom meeting, tapi masing-masing daerah, masing-masing daerah akan melakukan diskusi rencana tindak lanjut dengan TPU KSM-nya. Dan ada 3 provinsi yang akan kami dampingi di hari ini. Yang pertama Provinsi Aceh, kedua Provinsi Kalimantan Timur, dan ketiga Provinsi Jawa Timur. Di mana 3 provinsi ini ada petugas fasilitator kami yang sedang berangkat ke sana, ya, mendampingi di mungkin
nanti sore nyampe ya untuk mendampingi di hari kedua untuk 3 provinsi tadi merumuskan rencana tindak lanjut. Dan nanti di hari ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu lagi dalam Zoom meeting. Ya, kita akan ketemu lagi dalam Zoom meeting untuk mendengarkan paparan dari 3 provinsi yang kami dampingi tadi, memaparkan rencana tindak lanjutnya, ya, bagaimana LPMP dan BP PAUD ini dapat berkolaborasi, dapat berintegrasi, bermitra dengan TPUKSM sekali lagi dalam rangka melanjutkan atau mengawal SKB 4 Menteri yang beberapa minggu kemarin disampaikan oleh Mas Menteri. Kemudian nanti di hari ketiga itu akan paparan 3 provinsi ya, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, nah, nanti harapannya adalah Bapak Ibu di wilayah lain dapat mengambil inspirasinya, dapat mengadaptasi apa-apa yang disampaikan oleh 3 provinsi tersebut untuk menjadi bahan rujukan, bahan referensi, bagaimana bermitra, berkolaborasi, dan menyusun rencana tindak lanjut dengan TPUKSM. Kemudian barangkali sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, ada baik ya, mungkin kami simpulkan beberapa hal Bapak Ibu sekalian, baik itu dari tim TPUKSM maupun BP PAUD, Dikmas, dan LPMP, bahwa beberapa tujuan dari kegiatan ini adalah pertama mendorong kolaborasi LPMP, BP PAUD dengan tim pembina UKSM di provinsi, yang nanti tujuannya agar UPT kita ya LPMP dan BP PAUD bisa atau dapat terlibat aktif dalam kegiatan mitigasi resiko dan edukasi PHPS. Jadi mitigasi ini dalam rangka untuk menekan risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalam pembelajaran tatap muka. Dengan caranya adalah dengan cara mengedukasi para warga sekolahnya. Kemudian tujuan selanjutnya barangkali nanti dengan bergabungnya LPMP dan BP PAUD dalam TPUKSM ini dapat merumuskan peran masing-masing stakeholder ya dalam rangka kampanyenya bagaimana mitigasi risiko dan edukasi PHPS. Harapannya mungkin sampai menyentuh ke masing-masing sekolah, mungkin menyusun strateginya, mungkin lahirnya aneka strategi kampanye, dan yang terakhir barangkali nanti masing-masing stakeholder baik itu pemerintah daerah bisa menyusun semacam regulasi atau semacam perda untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mengatur pembelajaran tatap muka dalam bentuk regulasi ya. Barangkali nanti setelah baik itu peraturan bupati, wali kota, atau mungkin gubernur, mungkin nanti juga diterjemahkan ke dalam tata tertib warga sekolah di masing-masing satuan pendidikannya. Ya, barangkali itu beberapa rumusan, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar diskusi kita di pagi hari ini. Harapannya semoga ini sekali lagi ini pertemuan perdana ya, pertemuan pertama antara tim TPUKSM dengan UPT Kemdikbud. Ya, kami perkenalkan Bapak Ibu sekalian bahwa Kemdikbud ada namanya UPT LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan ada BP PAUD Dikmas. LPMP itu tersebar di 34 provinsi dan BP PAUD Dikmas tersebar di 29 provinsi. Ya. Itu merupakan unit pelaksana teknis kami di Kemdikbud yang ada di masing-masing provinsi. BP PAUD itu kepanjangan dari Balai saya agak lupa, maaf. Ya, Balai Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, begitu. Ya. Mohon kiranya nanti Bapak Ibu dapat lebih intensif ya di TPUKSM dengan UPT kami di
Kemdikbud dalam rangka untuk berkolaborasi mempersiapkan PTM tatap muka ke depan. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat BP PAUD Dikmas. Baik, Bapak sekalian, barangkali ini pengantar dari kami. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan semuanya dan semoga diberikan kelancaran kegiatan kita di pagi hari ini dalam rangka bimbingan teknis. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masih ada waktu sampai jam 9, betul Pak Yusuf? Iya, masih betul. Ada sesi tanya jawab. Ya, barangkali silahkan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kami silakan jika ada pertanyaan bisa mungkin terkait kebijakan Ditjen, PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Mohon izin Pak, ini ada chat dari Ibu Tati dari PP PAUD dan Dikmas. PP PAUD dan Dikmas, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat belum disebutkan. Oh, baik. Iya. Ini di sini kita ada yang raise hand. Di mana ini? Ya, silakan. Oke, kita lihat dulu ini. Jadi, mana Bu yang mau diakomodir? Bapak Doni dari LPMPG, maaf. GTO itu Gorontalo. Gorontalo ya, mohon maaf. Bukan Mbak Doni sudah bisa. Terima kasih. Ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih host. Jadi, halo. Iya, Ibu. Ya, oke. Pak Yusuf, ya. Sambil Pak Agak bocor. Ya, silakan Pak Doni. Pak. Ya, jadi pertama ini langsung saja saya. Yang pertama kita kan ini mau kegiatan, maksudnya sementara untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, di PHBS ini kan untuk PTM ini kan ada vaksinasi PTK ya. Betul. Sementara vaksinasi PTK itu setahu saya kami sebenarnya sudah bergerak lebih cepat Pak Yusuf. Sebelum ada kegiatan ini kami sudah bergerak lebih cepat ke Dinas Pendidikan dan Kesehatan di setiap kabupaten kota kami untuk memintakan data guru yang sudah divaksinasi dan sebagainya, karena di bulan Mei itu seharusnya vaksinasi untuk PTK sudah harus didapatkan dengan 2 dosis. Jadi sudah seharusnya di bulan Mei itu vaksinasi PTK sudah selesai, maksudnya seperti itu. Nah, jadi ada beberapa langkah yang sudah kami kerjakan sebelum kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai item kegiatan ini. Nah, ada item kegiatan yang ketiga yaitu kemitraan penguatan jaringan, kemitraan penguatan PJJ gitu ya, Pak Yusuf ya. Nah, apakah masih relevan kegiatan tersebut atau sementara kita ini dengan SKB 4 Menteri itu dan surat edaran bersama 4 Menteri itu mengejar atau mendorong dinas kabupaten kota untuk segera membuka sekolah, sehingga menurut saya ya, bagaimana relevansi dari kemitraan PJJ ini agak tidak relevan lagi karena kita sudah mendorong untuk sekolah segera buka, walaupun itu PTM terbatas seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Makasih. Baik. Ya. Langsung direspon Bu Fitri.
Ya Pak, Bapak mau langsung menjawab atau? Saya langsung aja ya, takutnya lupa. Baik, terima kasih Pak Doni, pertanyaan bagus sekali. Kemudian ada dua ya tentang vaksinasi PTK dan tentang PJJ tadi. Yang pertama tentang vaksinasi PTK, ini memang leading sektornya adalah dari Dinas Kesehatan. Oleh karenanya, barangkali ini momentum yang sangat tepat bagaimana teman-teman di BPPAU dan LPMP ini dapat berkolaborasi, meleburkan diri di TPUKSM Indu, karena salah satu unsurnya adalah Dinas Kesehatan. Dan saya yakin Bapak Ibu di Dinas Kesehatan ini kerjanya sudah cukup keras, ya, di mana leading sektornya ini Puskesmas untuk melakukan vaksinasi PTK. Nah, barangkali dengan bergabungnya Bapak Ibu di UPT kami, Bapak Ibu di BPPAU dan LPMP ini bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kira-kira bagian mana yang bisa dibantu oleh LPMP dan BPPAU dalam rangka vaksinasi PTK. Apakah datanya, apakah titik lokus sekolah-sekolahnya, ataukah kepanitiaannya, yang pastinya Bapak Ibu di LPMP nggak ikut nyuntik, Pak ya. Biarkan yang di Puskesmas saja yang ikut nyuntiknya. Ya, barangkali dari situ teman-teman di Dinas Kesehatan pun akan merasa terbantu dengan hadirnya Bapak Ibu di UPT kami. Itu salah satu tujuannya Pak, betul sekali. Salah satu tujuan. Bisa di-mute dulu ini. Ke-mute Pak Yusuf, ke-mute. Oh, oke, baik. Ya, salah satu tujuan dari TPUKSM ini berkolaborasi, Pak, antar kesehatan dengan pendidikan di masa pandemi COVID. Kan begitu ya. Nah, tentang vaksinasi PTK, ini memang leading sektornya dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Dengan bergabungnya Bapak Ibu, Pak Doni dari LPMP Gorontalo dengan TPUKSM, di dalamnya ada unsur setdanya, ada unsur Dinas Kesehatannya, barangkali bisa berkolaborasi, Pak. Apa yang bisa dibantu oleh Pak Doni dan kawan-kawan di LPMP Gorontalo untuk percepatan vaksinasi PTK. Ya, karena saya yakin kondisi vaksinasi PTK di Provinsi Gorontalo akan berbeda dengan provinsi di Kalimantan Utara misalnya. Ya, Kalimantan Utara nggak ada isu misalnya, ya. Atau misalkan di Sumatera Barat misalnya. Pasti akan berbeda kondisinya atau pendekatannya asimetris. Tapi dengan forum ini kita akan temukan ya unsur kesehatan, unsur pendidikan untuk bersama mengawal-awal salah satu betul Pak Doni, salah satu goal poinnya adalah bagaimana ini vaksinasi PTK ya. Teman-teman di pendidikan jangan cuma berdiam tetapi bisa mengambil peran aktif di dalamnya. Ya, membantu apa yang menjadi kendalanya Dinas Kesehatan, hadir Pak Doni dan kawan-kawan untuk melakukan akselerasi vaksinasi PTK. Ini itu yang pertama. Kemudian tentang PJJ. Ya, Pak Doni, kalau misalkan Bapak perhatikan bahwa di SKB 4 Menteri itu bunyinya adalah sekolah diberikan wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka setelah PTK-nya divaksin seluruhnya. Artinya, walaupun pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, itu bukan berarti serta-merta PJJ-nya hilang, karena di dalamnya terjadi blended learning, ya. Ada PTM dan ada PJJ. Tidak semuanya siswa masuk semua dalam satu kelas, ya. Karena kita tahu bersama dalam satu kelas ini minimal kapasitasnya hanya 50%. Ya, kemudian guru-guru juga dituntut tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, Pak, karena nanti mungkin di materi Ibu Renani atau di Bu Popi akan memberikan contoh bagaimana sekolah melakukan penjadwalan pembelajaran tatap muka yang dicampur, ya, kalau blended itu kan dicampur dengan atau dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga PJJ itu bukan otomatis hilang sama sekali, Pak. PTM itu ketika di masa pandemi COVID ini tidak berarti menghilangkan PJJ sama sekali nanti di tahun ajaran baru, tetapi ini merupakan bagian proses, ada yang PTM dan ada yang PJJ. Jadi begitu Pak, kira-kira kenapa PJJ ini kita kawal di penjaminan modal. Itu penjelasannya Pak. Terima kasih. Makasih Pak Yus. Baik Pak, ini masih ada yang ingin bertanya ini.
Dari Kalteng ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, dari Kalteng Bu Fitri. Bapak Laode Sultra jadi bertanya Bapak dari LPMP Sultra. Dari Kalteng Pak Dapi Bu Fitri. Dari Kalteng ada? Ya, Baik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini, saya sudah tulis juga di kolom chat bahwa sepaham saya, mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi risiko. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita tempuh dari sekian alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi, dan itu yang termudah. Dan yang kedua adalah tindakan edukasi. Tindakan edukasi tentu akan jauh lebih efektif menurut pertimbangan saya jika sampai di satuan pendidikan. Pertanyaan saya, tujuan dari BINTEK ini adalah mendorong kolaborasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh UPT, Dirjen Pendidikan PAUD Dasmen ini, supaya kolaborasi itu bisa terbangun? Tentu kita berharap, setidak-tidaknya saya berharap upaya-upaya dari atas itu, artinya seperti tadi tim pembina UKS dan madrasah provinsi itu, jangan menunggu, maksud saya. Perlu ada proaktif kepada UPT-UPT ini, khususnya di Kemdikbud ini, supaya kolaborasi itu bisa segera terbangun. Lalu yang kedua, bagaimana sumber dananya? Ketika kita melakukan sosialisasi, kita turun ke satuan pendidikan untuk melakukan edukasi dengan berbagai kontennya. Dari mana sumber dananya? Karena menurut hemat saya, beberapa bahkan mungkin semua lembaga, kecuali mengharapkan perubahan dari RKKL-nya, baru ini bisa dilakukan. Jadi sekali lagi, dari mana dananya untuk mendorong itu? Khususnya di Sulawesi Tenggara yang lebih banyak kepulauan, itu pastilah membutuhkan sumber daya dana itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya jawab, Bu Fitri ya. Siap. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Ode, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama tentang kolaborasi. Betul Pak. Kita tidak saling menunggu, ya. Ini kita menginisiasi bagaimana sekali lagi sektor pendidikan dan sektor kesehatan ini punya respon terhadap pandemi COVID-19. Oleh karenanya, ini barangkali pertemuan yang pertama, pertemuan perdana dengan LPMP BPP PAUD dengan TPU KSM, ya, untuk selanjutnya menyusun strategi, menyusun kolaborasi dan seterusnya dalam rangka sebagai tindak lanjut SKB 4 Menteri tadi. Ya, jadi tidak saling menunggu. Ini sudah kami pertemukan, ya, dari bahkan kami juga Pak di kementerian ini berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, ada Bu Direktur Kesehatan Keluarga yang akan menyampaikan materi dan Direktur Jenderal dari Bina Pembangunan Daerah yang akan menyampaikan paparannya. Mungkin perwakilan dari Pak Dirjen. Itu sebagai apa istilahnya, sebagai milestone-nya yang nanti Bapak Ibu Pak Laode dan tim UPT bisa menindaklanjuti lebih teknis lagi di masing-masing daerahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembiayaan. Yang pertama Pak Ode, bahwa di RKKL, LPMP maupun BPP PAUD sudah ada komponen terkait dengan mitigasi resiko
dan edukasi PHBS ini. Ya, mungkin nanti bisa disesuaikan anggaran yang tersedia dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan saya yakin ini bisa memperkuat TPUKSM dengan hadirnya Bapak Ibu di UPT kita. Ya, saya rasa untuk pembiayaan, saya rasa ini sudah diakomodir. Bapak Ibu bisa menyesuaikan masing-masing anggarannya dengan kegiatannya. Barangkali itu, Pak Ode, Bu Putri, ini Bu Renani sudah hadir. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, semoga bisa ini Pak ya, bisa berkolaborasi ini dengan ketepatan teman-teman TPUKSM. Insya Allah. Pak, ini kita masih ada waktu ya Pak ya, sampai jam 9 ya Pak ya. Masih boleh ada yang bertanya lagi Pak? Dari Maluku Utara. Dari mana Pak? Maluku Utara Pak? Ya. Pertanyaan terakhir aja Bu. Ya, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebutkan nama dan nomor kerjanya. Pak Yusuf yang saya hormati, singkat saja, kami LPMP Maluku Utara mencermati kondisi daerah itu memang berbeda-beda ya. Setiap kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang sudah memberi kebebasan, bukan pilihan ya, kepada setiap sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka. Tetapi memang secara psikologis, saya merasa bahwa selama orang dewasa dan pegawai negeri ya masih dibatasi dalam bekerja, maka anak-anak juga merasa tidak perlu juga ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka. Itu secara psikologis memang terasa sekali itu. Jadi kalau ketika orang dewasa tidak beraktivitas dengan baik, anak-anak juga turut terlibat dalam kondisi itu. Sehingga ini yang menyulitkan orang tua siswa juga tidak punya kepastian untuk bisa memberi anak untuk melaksanakan tatap muka di sekolah. Ini yang perlu mungkin disiasati sejauh mana supaya LPMP dan UPT Kemendikbud itu bisa memberi solusi yang tepat. Saya kira itu mungkin pencermatan kami di daerah. Terima kasih, Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Langsung aja saya respon Fitri ya, dari LPMP Maluku. Menarik sekali Pak pertanyaannya, betul. Kondisi sosial anak-anak kita maupun orang tua siswa di daerah ini beragam ya dengan pandemi COVID. Tidak ada satu orang pun yang siap dengan pandemi COVID ini. Semuanya gagap-gagap dan semuanya berbenah dengan menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Nah, nanti untuk masalah substansi psikososial ini nanti akan bisa diperkuat oleh narasumber kami, ada Bu Putri dan Bu Renani, ya. Kemudian pastinya Pak Ihsan, LPMP nggak bekerja sendiri, ada unsur dari Biro Setda, Biro Kesra ya, Kesra di daerah, ada Dinas Kesehatan dan Dinas Agama. Ini nanti yang akan berkolaborasi dengan Pak Ihsan di LPMP Maluku. Nah, untuk pembekalannya, ya narasumber kami sudah menyiapkan Bu Renani, Bu Popi, kemudian ada dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bagaimana mengakselerasi blended antara UPT kita dengan TPUKSM ini. Ya, karena masing-masing punya disiplin ilmu, punya spesialisasinya yang akan bersatu padu menjawab kegalauan Pak Ihsan terkait dengan kondisi psikososial anak-anak kita maupun orang tua. Barangkali itu Pak Ihsan yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Okay. Baik, Bu Fitri, saya rasa ini Mbak Sri, Bu Renani sudah hadir. Sari, halo Pak. Ya. Baik Pak, karena waktu juga masih ada waktu? Masih ada 5 menit kayaknya. Masih 5 menit ini kalau sampai. Ya, boleh. Ini Pak, sudah ini kita 955. Masih ada? Sudah ke sesi Pak ya, terakhir dengan singkat Pak. Ya, masih bisa? Ya, satu lagi singkat dan padat Bapak, ya, silakan. Terima kasih. Dari Kalimantan Utara. Ya, silakan Pak. Imam Sukoyo dari Kalimantan Utara, Bu. Ya, silakan Pak. Saya tidak bertanya masalah konten materi, karena insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber yang berikutnya. Saya hanya teknis saja. Yang pertama, berkaitan dengan jadwal.
tentang menyusun RTL itu untuk masing-masing provinsi. Kemudian yang tadi disebutkan oleh Pak Yusuf, hanya 3 provinsi yang akan dihadiri dari teman-teman staf Kemendikbud untuk ke lapangan. Apakah provinsi yang lainnya itu tidak perlu lagi didampingi? Cukup hanya 3 provinsi itu aja nanti yang dijadikan sebagai contoh begitu. Saya kira itu saja. Ya, baik, silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang yang kami dampingi itu sementara 3 Pak ya. Namanya juga contoh Pak. Kalau semuanya itu bukan contoh. Sementara kita 3 Pak ya, nanti setelah kegiatan ini selesai nanti akan kami coba dampingi LPMP lain. Kenapa 3? Ini sebenarnya hanya untuk sebagai tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan, sebagai contoh sehingga nanti LPMP lain maupun BP PAUD lain ini bisa mengadopsi dan mengadaptasi apa-apa yang sudah dipaparkan oleh ketiga provinsi tadi. Ya, sebagai referensinya aja Pak. Ya, nanti Baik Pak Yusuf, tambahan sedikit, apakah materi yang setelah mengikuti BIMTEK ini dari kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada kabupaten kota dan satuan pendidikan. Terima kasih. Ya, Pak, betul sekali. Oleh karenanya di dalam rencana tindak lanjutnya maupun di di struktur anggaran itu sudah ada untuk mitigasi risiko dan edukasi PHPS. Kalau saya baca beberapa chat ini tidak cukup dan seterusnya, barangkali ini perlu dilakukan beberapa hal Pak. Pertama, kolaborasi ya dengan TPUKSM tadi, kemudian yang keduanya strategi. Ya, strateginya kalau kami boleh contohkan ya mungkin dengan menggunakan webinar yang webinar yang dapat disaksikan oleh siswa-siswa maupun oleh orang tua ya terkait dengan mitigasi resiko tadi, ini barangkali lebih jangkauannya lebih efektif dibandingkan kita harus mendatangi satu persatu. Langkah dan strateginya barangkali nanti akan dirumuskan lebih dalam ketika Bapak Ibu berunding dengan TPUKSM di masing-masing provinsi. Saya rasa iya Pak, tetap dilanjutkan karena kegiatan kita tidak berhenti hanya di kita, harapannya bisa menyentuh kesatuan pendidikan. Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Baik. Terima kasih. Mohon maaf, ini pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu masih banyak yang belum terjawab, yang ada di kolom chat. Baik, yang mau bertanya langsung, kami yakin masih banyak. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus pindah ke materi selanjutnya. Nanti mungkin bisa bertanya dengan narasumber berikutnya di sesi selanjutnya, atau mungkin nanti bisa langsung bertanya dengan Pak Yusuf ya Pak ya. Nanti secara pribadi bisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Subkoordinator Fasilitasi PMP atas paparannya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak paparan mengenai mitigasi risiko PTM dan edukasi PHBS yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Insinyur Sri Renani Pancasuti MPA, selaku Widya Prada Ahli Utama, dan dipandu oleh moderator Bapak Adip. Kepada narasumber dan moderator belum dibuka acaranya. Mohon maaf Pak, ini kita langsung. Kira Pak Yusuf. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, orangnya tidak berisi sekali. Ini ada bisa di-mute? Baik, ya mohon maaf tadi saya lupa membuka karena Pak Sekretaris dan Pak Koordinator tidak berhalangan hadir ya di acara hari ini. Barangkali mari kita buka bersama-sama kegiatan bimbingan teknis penguatan mitigasi resiko PTM terbatas dan edukasi PHBS ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan, semoga semuanya diberikan kesehatan, ya semuanya diberikan kesehatan dan dalam kondisi prima. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, selamat berkegiatan, saya kembalikan ke Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih resmi kegiatan ini. Lalu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Adib selaku moderator untuk paparan. Oke, terima kasih Ibu Fitri Asari atas waktunya. Bapak